Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari sejahtera ini, dan kembali lagi tentunya hanya di Challenge Official di sini. Nah, teman-teman, kali ini aku akan membahas tentang masih seputar TikTok Shop kayak gitu ya, buat teman-teman seller atau para teman-teman affiliator kayak gitu ya. Harap bisa melihat video ini supaya bisa paham nanti kalau misalnya seller ingin mengajukan gimana sih kok produk saya nggak bisa kelihatan. Kalau misalnya si kreator mau lihat produk saya atau menambahkan sebagai produk affiliate-nya di kreator tersebut kayak gitu ya. Karena hal ini adalah hal yang sudah aku alami, yaitu aku juga membuat toko dan aku juga mencari tokoku sendiri yang aku jadikan affiliate gitu ya. Tapi ini nggak ketemu. Terus bagaimana sih caranya? Nah, sekarang teman-teman aku akan membahas tentang program-program yang ada di TikTok Shop. Nah, buat teman-teman seller nih yang belum tahu, silakan langsung aja subscribe YouTube channel ini supaya lebih berkembang lagi, dan jangan lupa untuk hidupkan tombol loncengnya supaya setiap aku ada update video terbaru teman-teman bisa mengetahuinya seperti itu ya. Nah, langsung aja stay tune on my video dan jangan lupa untuk tonton sampai habis supaya tidak ada pertanyaan, ataupun kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman bisa menyangga dan bisa memberikan pertanyaan yang lainnya yang sudah aku jelaskan kayak gitu ya. Oke, mengerti ya? Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke, kita akan mulai di nama program toko. Nah, teman-teman bisa kalau misalnya kalian buka Seller Center di webnya kayak gitu ya, teman-teman akan melihat di atas itu ada tanda mengarah ke bawah kayak gitu. Teman-teman bisa klik di situ. Nah, di situ ada dua pilihan, yaitu afiliasi atau penjual kayak gitu ya. Nah, untuk program-program ini teman-teman bisa langsung klik afiliasi. Nah, setelah di situ teman-teman bisa mendapatkan informasi tentang program ini ya. Program ini yaitu ada program toko, program terbuka, dan program bertarget. Oke. Nah, sekarang aku akan membahas tentang program toko. Apa sih itu, Kak? Program toko kayak gitu ya. Oke. Jadi program toko itu memungkinkan teman-teman atau Anda dengan cepat menetapkan tarif komisi universal untuk semua produk dari pusat penjual kayak gitu ya. Jadi itu bisa langsung, kalau misalnya nih kita menetapkan harga produk kita, misalnya kalau mau di affiliate orang itu misalnya 5% atau 2% atau bahkan 10% gitu ya. Jadi kita bisa menetapkan di program toko tersebut, yaitu seperti itu ya. Nah, semua produk Anda kemudian akan tersedia untuk kreator TikTok gitu ya, untuk meningkatkan peluang Anda untuk dipromosikan sehingga Anda dapat dilihat oleh pengguna TikTok. Nah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah setting nih berapa sih komisi yang ada di produk kita, misalnya mau di affiliate oleh orang lain atau kreator di TikTok kayak gitu ya. Nah, terus bisakah saya menghentikan program toko? Tentunya ada opsional di sini ya. Program toko itu bersifat opsional, tetapi sebaiknya gunakan program toko untuk meningkatkan peluang kreator mempromosikan produk Anda atau teman-teman semua yang menjadi seller di sini ya. Nah, terus di mana sih jenis program lainnya? Nah, Anda dapat menemukan program lain di menu di beberapa kiri, program terbuka dan program bertarget kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini program toko ini adalah program untuk menetapkan komisi, misalnya ada affiliator atau kreator yang ingin mengafiliasi produk kita sebagai seller. Jadi kita bisa menetapkan berapa sih komisi untuk mereka kayak gitu sebagai promotor atau mempromosikan produk kita kayak gitu ya. Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang program terbuka. Apa sih itu, Kak, program terbuka gitu ya? Oke, program terbuka di sini adalah program di mana masih tercakup dalam TikTok Shop juga ya. Jadi program terbuka di sini kalau misalnya kita sudah memasukkan produk-produknya yang udah ada di TikTok, kayak kita bisa menyeting ya. Jadi semua produk yang kita upload di TikTok untuk dijual gitu ya, jadi itu bisa
dibuka untuk semua kayak gitu ya. Bahkan kita juga bisa sebagai seller untuk menetapkan fitur sampel gratis bagi teman-teman seller yang ingin memberikan sampel gratis untuk kreator. Kenapa sih Kak harus ada sampel gratis? Nah, ini adalah aku juga punya pengalaman sendiri kalau misalnya aku memberikan atau aku diberi sampel gratis oleh seorang seller kayak gitu ya. Jadi aku mudah kalau misalnya aku sedang melakukan live streaming, sehingga aku bisa memperlihatkan produk tersebut. Oh, detailnya tuh seperti ini loh Kak, kayak gitu ya, untuk para viewers yang udah ada di live aku ya. Jadi aku mudah menerapkan bagaimana sih di penggunaannya, terus detailnya seperti apa sih, kayak gitu ya. Jadi beberapa views yang memang ada di live itu biasanya Kak mengatakan seperti ini, Kak gimana sih, coba lihat dong kayak gitu ya, coba review dong, coba detailnya seperti apa dong, kayak gitu ya. Jadi banyak banget. Nah, itu teman-teman untuk sampel gratisnya ya. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman udah membuka program terbuka ini, kayak jadi teman-teman itu bisa memperlihatkan semua produk yang dijual di toko teman-teman itu terlihat di kreator lain dengan mudah ya untuk mencarinya kayak gitu ya. Nah, di sini beberapa yang terlihat untuk fiturnya di sini seperti ada nama produknya, terus ada ID kayak gitu ya, ada harga dan ada komisi serta ada juga penjualan. Sampel gratis kalau misalnya available di toko teman-teman untuk menyediakan sampel gratis. Nah, di pojok kanan atas itu ada program terbuka baru. Nah, misalnya teman-teman ini habis upload produk kayak gitu ya, biasanya nggak bisa langsung terekspos atau kreator itu nggak bisa lihat kalau misalnya belum mengikuti program terbuka atau belum disetting dengan program terbuka ini kayak gitu ya. Itu adalah pengalaman aku. Kalau misalnya teman-teman punya pengalaman lain tentang program terbuka ini, bisa banget komentar di bawah ya untuk pengalaman teman-teman. Nah, setelah misalnya teman-teman tuh udah upload produk terbaru misalnya di toko teman-teman, nah nanti bisa langsung dicentang di bagian ID, langsung itu akan tercentang semua yang baru aja di-upload dan kita bisa langsung menuju ke berikutnya. Nah, di program berikutnya itu nanti akan langsung diklik aja. Begitu diklik nanti akan terlihat semuanya di situ, produk-produk yang sudah baru kita upload tadi dan siap untuk dipromosikan ke kreator yang ingin menjadi afiliator kita kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita langsung menuju program bertarget kayak gitu. Oke, jadi program bertarget ini emang si seller ini sudah mengetahui nih target untuk kreatornya itu siapa kayak gitu ya. Misalnya ada beauty creator gitu ya, dia emang di bidang beauty kayak gitu ya, di profilnya emang beauty atau beauty enthusiast kayak gitu ya. Otomatis si seller yang menjual seperti make up, skincare kayak gitu ya, dia bisa mengetahui bagus nih misalnya kakaknya ini soalnya dia beauty enthusiast nih. Nah, dia itu akan bisa menargetkan teman-teman, misalnya aku nih ya, misalnya misalnya ini ya dia beauty enthusiast nih, jadi dia bisa mempromosikan produk aku, soalnya produk aku itu adalah produk skincare, produk make up, dan produk-produk yang keterkaitannya dengan beauty enthusiast gitu ya. Jadi yang bertarget ini dia memang mengetahui siapa target yang menjadi kreator untuk mempromosikan produk affiliate-nya kayak gitu. Nah, setelah seperti itu nanti akan bisa dikirimkan ya di situ, karena kita sudah mengetahui untuk program targetnya itu siapa. Nah, setelah itu si kreator atau affiliator ini akan mengetahui di kota yang biasa ada pemberitahuan ya. Di situ ada pemberitahuan. Nah, di situ kan udah bisa dibuka tuh. Beberapa kontaknya juga sudah ada seperti email dan nomor telepon, dan beberapa produknya sudah bisa diketahui juga nih, produk-produk apa aja yang bisa di-affiliate dari beauty content creator atau beauty enthusiast tersebut, teman-teman. Jadi itu menurut aku lebih gampang untuk menjadi seller kalau misalnya dia itu bisa mengetahui sepertinya segmen pasar aku ini kayak gitu, beauty enthusiast kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya produknya skincare atau produknya make up, jadi kita tahu ya
siapa sih yang harus kita promotin, siapa sih yang harus menjadi affiliate kita, supaya juga mendukung promosi dari produk-produk yang kita jual. Dan jika kalau misalnya teman-teman sudah tahu targetnya, pasti akan lebih mengetahui ya, itu pasti akan membuat boost untuk penjualan di toko teman-teman. Kayak gitu teman-teman ya. Untuk tutorialnya bagaimana sih apply untuk detailnya tentang program toko, program terbuka, dan program bertarget, nanti aku akan bikin videonya secara terpisah, nanti biar nggak bercampur aduk dan terlalu panjang, supaya lebih paham aja di dalam satu fokus ini kayak gitu ya. Jadi di video ini ada 3 program yang harus teman-teman ketahui sebagai seller, yaitu ada program toko, ada program terbuka, dan ada program bertarget. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami untuk penjelasannya. Mungkin sedikit tidak singkat ini kayak gitu ya. Teman-teman bisa belajar lagi di web Seller Center ya, yang ada di TikTok. Oke teman-teman, itulah video kali ini tentang beberapa program yang ada di TikTok Shop Seller Center. Terima kasih udah tonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin belum bisa dipahami oleh teman-teman semua yang ada di rumah sebagai seller bahkan affiliator. Oke, terima kasih for watching. Thank you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.